Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahdaniar dengan NIM 21020600060 dari kelas MPI 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pamflet yang telah saya buat tempo hari mengenai mata kuliah perencanaan pendidikan. Nah, langsung saja mengenai perencanaan pendidikan. Yang pertama itu, apa itu perencanaan? Nah, perencanaan adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan fakta mengenai kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya atau yang dikehendaki. Nah, apa itu perencanaan pendidikan? Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat proses untuk kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Sejarah perencanaan pendidikan. Nah, perencanaan pendidikan telah dikenal 25 abad yang lalu, yaitu sejak bangsa Sparta mengembangkan sistem pendidikan yang ditujukan untuk membentuk manusia Sparta di bidang militer, sosial, maupun ekonomi. Nah, adapun fungsi perencanaan pendidikan. Yang pertama itu sebagai pola dasar dan petunjuk dalam mengambil keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan dan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu pedoman pelaksanaan dan pengadilan pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, menghindari pemborosan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Yang keempat itu sebagai alat penyambung, penjamin mutu dan kualitas pendidikan. Nah, adapun prinsip-prinsip perencanaan dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu prinsip ikhlas, yang kedua prinsip fleksibel, yang ketiga prinsip efisien, yang keempat itu prinsip berkelanjutan, dan yang kelima itu prinsip pertanggungjawaban menyeluruh dunia dan akhirat. Nah, adapun proses perencanaan pendidikan. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Nah, analisis pertama dalam perencanaan pendidikan adalah melakukan analisis kebutuhan. Yang kedua, tujuan pendidikan. Nah, tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai melalui program pendidikan. Yang ketiga, identifikasi peserta didik. Kenali karakteristik peserta didik yang akan terlihat dalam program pendidikan seperti usia, latar belakang pendidikan, tingkat kemampuan dan kebutuhan individu. Yang keempat, penyusunan rencana pembelajaran. Rencanakan kegiatan pembelajaran yang spesifik termasuk strategi pengajaran, waktu yang dialokasikan untuk setiap topik, serta metode evaluasi pembelajaran. Yang kelima, implementasi. Jalankan program pendidikan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang terakhir itu evaluasi. Lakukan evaluasi terhadap pendidikan untuk mengevaluasi keberhasilan mencapai tujuan yang telah diterapkan. Adapun langkah-langkah pengambilan keputusan. Menurut Mondi dan Premeaux yang terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah atau peluang. Yang kedua itu membuat alternatif. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Keempat, mengimplementasikan alternatif. Yang kelima, mengevaluasi alternatif. Adapun perencanaan strategis dan operasional pendidikan. Tahapan yang pertama itu tahapan perencanaan strategi. Yang pertama itu perumusan sasaran, yang kedua
penentuan tujuan dan strategi yang terdapat pada saat ini. Ketiga, analisis lingkungan. Keempat, analisis sumber daya. Yang kelima, mengenali ancaman dan kesempatan yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dan melakukan sejauh mana perubahan strategis yang dilakukan. Terus tahapan penyusunan restra. Yang pertama, penentuan visi, misi dan tujuan. Yang kedua, evaluasi diri. Yang ketiga, analisis lingkungan eksternal. Terus yang keempat, pembuatan keputusan strategis. Terus yang kelima, implementasi strategi. Yang keenam itu evaluasi. Terus yang ketiga itu kaitan. Nah, kedua perencanaan tersebut saling berkaitan, di mana penyusunan perencanaan strategis adalah proses mengembangkan rencana tentang bagaimana sebuah organisasi akan mencapai tujuannya. Rencana strategis adalah menggambarkan visi, misi, dan isu-isu utama bagi suatu organisasi. Pengembangan strategis itulah yang nantinya menjadi panduan untuk mengembangkan rencana operasional. Nah, adapun pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Menurut para ahli, ada beragam pendekatan perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial. Yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan. Terus yang ketiga, pendekatan untung rugi. Terus yang terakhir itu pendekatan keefektifan biaya. Nah, pengambilan keputusan dalam perencanaan. Yang pertama itu konsep dasar pengambilan keputusan. Nah, dasar-dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan tergantung dari permasalahannya. George Terry menyebutkan dasar-dasar pengambilan keputusan yang berlaku adalah sebagai berikut. Yang pertama itu intuisi, pengalaman, fakta, serta wewenang. Terus prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli. Terus jenis dan fungsi pengambilan keputusan. Nah, keputusan terdiri dari beberapa jenis, antara lain keputusan strategis, keputusan taktis, dan keputusan operasional. Nah, fungsi pengambilan keputusan ini adalah proses membuat keputusan atau memilih tindakan yang akan diambil dari beberapa alternatif yang tersedia. Titik ini melibatkan identifikasi masalah, pemilihan alternatif, evaluasi alternatif, dan membuat keputusan yang tepat. Nah, adapun sistem pengambilan keputusan. Nah, sistem pengambilan keputusan adalah suatu proses atau metode yang digunakan untuk memilih satu tindakan atau keputusan dari beberapa pilihan yang tersedia. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai pamflet yang telah saya buat tempo hari mengenai perencanaan pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.